pagi pemirsa, seorang pekerja di Jember, Jawa Timur tersengat listrik saat seorang pria terpanggang tersetrum aliran listrik bertegangan tinggi. Korban diketahui tengah memperbaiki talang air di atap sebuah bangunan. Korban diketahui tengah memperbaiki talang air di atap sebuah tewas keterangan saksi. Kesedihan perempuan muda ini tak tertahankan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia yang terdiri dari saya sendiri, Joyna Lestari, saya Raisa Fadila, saya Diva Rayyunti, saya Balkis Sendiri-Nata, saya Toki Alfita Dianova, saya Alfanfar Alvaro. Jadi di sini kami akan mewawancarai narasumber tentang berita yang kami ambil. Stay tune. Selamat pagi pemirsa, saya Noya dan Anda sedang menyaksikan berita terkini yang kami angkat mengenai seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan telungkup dengan kabel listrik yang melilit tubuhnya. Diduga ia meninggal akibat tersengat listrik saat mencoba memperbaiki sambungan listrik di rumahnya. Kejadian ini diketahui oleh tetangga yang curiga melihat pintu rumah korban terbuka dalam waktu yang lama. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan mengeluarkan darah. Pihak keluarga menolak dilakukannya autopsi dan menerima kejadian ini sebagai musibah. Untuk mengkaji lebih dalam, kami akan berbicara kepada beberapa narasumber untuk dimintai keterangannya. Selamat pagi Pak. Pagi. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Oke, baik, bersedia. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Oke, baik, perkenalkan ya. Nama saya Pak Nopri, ya, saya guru sejarah di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Oke, masuk ke pertanyaannya Pak. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak dari kejadian tersebut, apa penyebab pasti tersengat listrik? Biasanya tersengat listrik itu karena konsleting ya, kemudian arus pendek, terus adanya keteledoran ya terhadap pemasangan ya untuk listrik itu sendiri, mungkin begitu. Lalu pertanyaan yang kedua, langkah apa yang menurut Bapak bisa diambil untuk mencegah kejadian serupa? Oke, untuk langkah-langkahnya mungkin yang pertama adalah bagaimana ada kesadaran diri terhadap masyarakat itu sendiri untuk ya memperhatikan ya namanya alat-alat listriknya di rumah, jangan matiin AC-nya di saat tidak diperlukan, kemudian melihat apakah kabel listriknya sudah sesuai dengan SOP-nya atau tidak, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sekarang saya sudah bersama Bu Ulfa akan menanyakan kepada Bu Ulfa akan kejadian tersebut. Baik, Bu, bisa Bu jelaskan nggak penyebab pasti tersengat listrik yang Bu ketahui? Kalau tersengat listrik itu pastinya kita kontak langsung dengan sumber tegangan, ya kan? Nah, kalau kamu memasukkan satu jari ke salah satu lubang colokan, jika kamu menggunakan sendal karet yang tidak bisa mengantarkan arus listrik, sebenarnya tidak akan tersentrum. Namun jika kamu tidak menggunakan sendal dan apalagi jika dua-dua lubang itu yang kamu sentuh, maka akan ada aliran yang mengalir sehingga itu menyebabkan kita kesentrum, karena tubuh kita ini terdiri dari sebagian besarnya itu air sangat baik dalam mengantarkan arus listrik. Jadi agar terhindar dari tragedi kesentrum, sebaiknya ketika kontak dengan hal-hal yang berkaitan dengan listrik, gunakanlah pengaman yang tidak dapat menghantarkan arus listrik seperti sendal karet atau sarung tangan karet. Oke, baik. Kira-kira langkah selain itu apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tersengat listrik? Oke, salah satunya pastikan kabel-kabel itu tidak dalam keadaan terbuka. Makanya ada dalam instalasi listrik di rumah kita ada batas-batas waktu yang harus kita itu mengganti instalasi listrik seperti kabel-kabel ataupun sebagiannya ya. Jadi harus rutin kita cek apakah kondisinya masih bagus ataukah sudah rapuh kabelnya tersebut. Kemudian pastikan ketika menyentuhnya itu tangan kita tidak dalam keadaan basah. Oke, baik. Kira-kira segitu aja Bu. Baik, sekarang kami sudah dengan narasumber yang ketiga, yaitu Zafran dari 11-8. Pertanyaan pertama yaitu, apa penyebab pasti terjadinya tersengat listrik?
Nah, kalau untuk penyebab pastinya itu sangat banyak ya, apalagi teman-teman semua itu bisa melihat bahwasanya contoh kecilnya aja yang bisa saya ambil itu ketika tangan teman-teman basah dan secara tidak langsung menyentuh stop kontak. Nah, karena tangan air itu mengandung zat molekul yang berbeda dengan listrik, jadi mengalami tegangan dan arus listrik itu mengalir dari tangan teman-teman. Meskipun kita tidak bakal nampak bagaimana listrik itu mengalir ke dalam tubuh, tapi kalau misalnya listrik itu mengalir bakal ada tapak gosong di titik yang dimana kita menyentuh listrik tersebut. Lalu pertanyaan kedua, sebaiknya langkah apa yang kita ambil untuk mencegah kejadian tersebut terjadi? Nah, kalau untuk langkah tergantung kasus, itu banyak. Salah satunya mungkin mencegah itu tadi, bahwasanya ketika kita ingin cas HP, ingin menghidupkan stop kontak listrik, itu kita harus dalam keadaan tangan kering. Nah, kalau misalnya konslet, teman-teman semua, nah kalau konslet itu teman-teman bisa memastikan arus tegangan listrik itu di rumah itu berjalan dengan lancar, jangan sampai penggunaan barang-barang listrik di teman-teman itu melebihi batas dan menyebabkan konslet nantinya. Itu sekian saya pertanyaan dari saya, terima kasih. Nah, pemirsa, begitulah pendapat dari para narasumber yang kami wawancarai. Tentunya pendapat mereka sangat berarti untuk mengedukasi para pemirsa untuk tetap lebih waspada pada instalasi listrik di sekitar Anda semua, agar kejadian serupa tidak dapat terulang kembali. Demikian laporan yang dapat kami berikan. Saya Noya Putri, pamit undur diri dan terima kasih. Nah, sekian video wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.